Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiliana Ria Darnawan dengan NIM 2103096043, kelas 3B PGMI UIN Walisongo Semarang. Di sini saya akan membuat argumentasi untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata pelajaran metode penelitian kualitatif yang diampu oleh Bapak Ubaidillah. Metode penelitian kualitatif ini biasanya lebih mengedepankan pada kualitas data yang diperoleh. Kemudian cara mendapatkan data tersebut biasanya dengan metode wawancara langsung kepada orang yang akan diteliti atau kepada responden-responden tersebut. Kemudian untuk menghitung data-data atau jawaban yang telah diperoleh tidak menggunakan data statistik karena metode ini tidak memiliki sesuatu yang pasti, masih bisa berubah-ubah. Dan ketidakhadirannya statistik pada penelitian ini, hal ini tentunya untuk mempermudah dalam membedakan penggunaan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Karena metode kuantitatif tergantung pada penggunaan perhitungan dan prosedur analisis statistika. Sedangkan metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, dan fenomena. Data kualitatif ini biasanya dinyatakan dalam bentuk uraian atau pernyataan. Kemudian menurut Creswell, data penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna dalam sejumlah individu dan kelompok dalam segi masalah sosial. Kemudian, penelitian kualitatif ini sangat dibutuhkan di lingkungan sekitar atau di kehidupan manusia-manusia di lingkungan. Karena banyak sekali masalah yang bisa diselesaikan dengan metode ini dan tidak bisa diselesaikan dengan metode-metode lainnya seperti contohnya metode penelitian kuantitatif dan seterusnya. Selanjutnya, metode penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Biasanya, model dan jenis penelitiannya itu secara umum tidak ada yang berbeda dengan metode-metode dan model-model jenis penelitian yang lainnya. Perbedaannya biasanya terletak pada objek dan sumber-sumber kajian yang akan diteliti tersebut. Jadi, pada penelitian kualitatif ini, pada pendidikan Islam, tidak ada perbedaan antara metode penelitian kualitatif yang lainnya. Seiring dengan perkembangannya, penelitian kualitatif kemudian terbagi menjadi beberapa pendekatan. Adalah pendekatannya itu sebuah pendekatan yang digunakan untuk lebih memudahkan peneliti dalam mengkaji sebuah masalah yang sedang diteliti. Di sini disebutkan beberapa pendekatan tersebut, yaitu adalah yang pertama fenologi, yang kedua ada tokoh, yang ketiga ada etnografi. Yang pertama pendekatan fenologi, yaitu bukan hanya
dipandang pintu gerbang di masa lampau, tapi juga pintu gerbang berbagai ilmu pengetahuan yang dapat dipengetahui dengan naskah. Yang studi fenologi dalam menyajikan teks seperti suntingan naskah yang disertai dengan catatan berupa aparat kritik, kajian bahasa naskah, singkatan isi naskah, bahasa teks, dan terjemahan teks ke dalam bahasa nasional ataupun bahasa internasional, berperan sebagai ilmu bantu bagi disiplin ilmu lainnya. Mengingat bahwa kandungan naskah itu berbeda, beraneka ragam, maka fenologi dapat membantu berbagai ragam ilmu. Beberapa di antaranya ialah linguistik, ada ilmu sastra, dan ilmu sejarah, sejarah kebudayaan, ilmu hukum adat, ilmu agama, dan ilmu filsafat. Yang kedua adalah tokoh. Penelitian studi tokoh adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, mengumpulkan data dan informasi tentang tokoh secara sistematik guna untuk meningkatkan atau menghasilkan ilmu informasi dan pengetahuan. Studi tokoh penerapannya dalam penelitian agama yang pertama, konsep dasar studi tokoh yang meliputi definisi tujuan, indikator, ataupun kriteria tokoh, dan kegunaan studi tokoh. Yang kedua, ada objek dan metode studi tokoh. Objek studi tokoh meliputi biografi, pemikiran peran, dan kontribusi sosial secara empiris dalam berbagai bidang, dan tokoh yang divisualisasikan. Dan yang ketiga adalah metode studi tokoh yang dapat digunakan adalah metode biografi yang biasanya diterapkan dalam penelitian sejarah, metode penelitian filsafat, metode sejarah intelektual, metode kualitatif, metode analisis teks media, dan metode analisis budaya visual. Dalam penelitian agama, kesemua metode ini dapat diaplikasikan untuk mengkaji tokoh-tokoh agama yang memiliki popularitas, pengaruh, dan karya intelektual. Yang ketiga ada ilmu etnografi. Kajian etnografi memiliki dua dasar konsep yang menjadi landasan penelitian, yaitu aspek budaya atau antropologi dan aspek bahasa, linguistik, di mana bahasa dipandang sebagai sistem penting yang ada dalam sistem masyarakat. Etnografi itu memiliki tujuan untuk mengkaji bentuk dan fungsi bahasa yang tersedia dalam budaya, serta digunakan untuk berkomunikasi individu di dalamnya, serta melihat bagaimana bentuk dan fungsi bahasa dalam menjadi bagian kehidupan masyarakat. Metode etnografi juga menginterpretasikan kelompok sosial, sistem yang berlaku, dan peran yang dijalankannya, serta interaksi sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Jadi dapat disimpulkan penggunaan metode penelitian kualitatif dapat menghasilkan kajian atau suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif yang memperhatikan humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban dari kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu. Aspek internal tersebut seperti kepercayaan, pandangan politik, dan latar belakang sosial dari individu yang bersangkutan. Dan yang dapat saya sampaikan dalam video ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.